Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Habib dan Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman Segar LCMA. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan semua urusannya, dan Allah berikan istiqomah pada beliau untuk senantiasa mengajarkan ilmunya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita guru kita Habib Agil bin Ahmad bin Abdurrahman Segar, Habib Hadi bin Sahab, Bapak Kiai Haji Rusminur, alhamdulillah dari Cilacap, beserta jamaah yang sudah hadir bersama kita. Ustaz Nur Ali dari MWC Nahdlatul Ulama Kabupaten Cipayung, juga orang tua kita, alhamdulillah Bapak Haji Sofyan Abdurrahman, Bapak Haji Jaya Lana,
Bisa, dan alhamdulillah Mubarak kita Bapak Camat Cipayung hadir, bahkan sempat jemaah subuh bersama kita tadi. Ketua Majelis Safari Subuh yang juga bendahara Masjid Al-Hikmah Hidayah Bapak Dr. Andes Haji Agus Sudana. Agus Sudana yang suka berdana nih. Bapak Haji Sumarman, nasihat Masjid Al-Hikmah Hidayah, juga Haji Zainal Abidin, Ustaz Sobron yang tadi sudah memimpin bacaan maulid kita, segenap ketua DKM Masjid dan Musola, para tokoh, para sesepuh dan penyesepuh, Pak RT dan Pak RW, bil khusus Sahibul Wilayah, Ketua RW 03 Kelurahan Setu, Bapak Maaf Setiawan SMF yang juga dari sebelum subuh dan memanduin anak-anak ya. Ketua Forum Komunikasi Ulama dan Umarok Kelurahan Setu, Ustaz Jainuddin Amin, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat, para jamaah yang mohon maaf saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu. Namun demikian insya Allah tidak mengurangi hormatan ta'zim saya kepada bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah dan hidayahnya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir menyambung tali silaturahim sekaligus mempelajari syariat yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, penghulu kita, juru selamat kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iringan salawat dan salam juga tercurah dilimpahkan kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umat yang akhir zaman. Bapak dan saudara hadirin, pagi ini sedikit hujan sehingga boleh dibilang kalau nggak niat-niat banget tidak bakal nyampe ke sini ya. Tapi alhamdulillah ini orang-orang pilihan yang sudah bisa ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Setelah tadi sama-sama kita basahi lisan kita dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, dan sebelum kita mendengarkan uraian yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, mari kita buka majelis ini dengan baca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini di samping menambah wawasan kita juga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bi sulul ma'ruf wa yardat rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan untuk sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ustaz Zainuddin Amin MPD, Ketua Forum Komunikasi Ulama dan Umarok sekaligus pengurus DKM dari Masjid Al-Hikmah Hidayah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kiram, para alim ulama, para asatidz dan khusus kita bersama hadir bersama dengan Islam dan wakil hadi dan para asatidz yang lainnya dan banyak hadir pada kesempatan ini. Juga yang dimuliakan dan dihormati para tokoh masyarakat tersebut, yaitu adalah Bapak Haji Jailana, Bapak Haji Sofia, Bapak Haji Parma, Bapak Haji Agus Sudana, dan yang lain-lainnya yang cukup banyak juga pada hadir kesempatan pagi hari ini. Yang awali para pengurus dan jamaah musola dan masjid sekecamatan Cipayung, Bapak-bapak hadirin yang hadir pada kesempatan ini,
ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini yang kami muliakan. Puji syukur Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersama iman, iman Islam, bersama alhamdulillah berkat limpahan nikmat tersebut pada pagi hari ini kita bisa bermuajalah bersilaturahim, terlebih kita bisa mengumpulkan kewajiban kita untuk tolong ilmi yang kita lakukan setiap hari Sabtu ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita semua ini menjadi catatan bagian dalam amal ibadah kita yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkat berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara nikmat iman, Islam, taufik hidayah dan juga kesehatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian perdana yang setelah kita libur di bulan 2 bulan. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dipertemukan untuk mengaji sesuai dengan kita adalah dalam rangka silaturahmi, dalam rangka membangun takasin, dalam rangka mengumpulkan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi serta menjaga ukhuwah ahlussunnah wal jamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah. Yang sama-sama menghormati tentunya guru kita yang kita cintai, yang menghormati, yang alhamdulillah beliau begitu istiqomah. Kalau sampai subuh ada pasti belum hadir insyaallah ya. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan guru kita Allah punya habib Mas Kabir Syura, Allah panjangkan umurnya, Allah menjaga kesehatannya dan juga Allah mudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, kemarin kita dapat arahan dari Kiai Lukman dan juga para pencamat bagaimana bahwa kita sampai subuh harus berkolaborasi dengan FKULU ya. FKULU itu memang bisa kita lihat bahwa jamaah kita ini ada juga FKULU-nya, ada juga sabri subuhnya ya. Jadi masing-masing kelurahan ada FKULU dan masing-masing kelurahan juga ada nanti saling sabri subuh. Jadi sabri subuh dengan FKULU tidak bisa kita pisahkan. Ini foto kumpulan daripada FKULU dan sabri subuh. Kalau sabri subuh kan belum punya baju seragam apa-apa ya. Yang penting hadirnya. Insya Allah pada saatnya ketemu ya. Dan tentunya mewakili FKULU akan undang dipasang di mejanya. Jadi kalau kelihatan bahwa antara sabri subuh dengan FKULU telah menjalin kolaborasi yang baik di bawah binaan Pak Camat. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Camat. Terima kasih dulu Pak kita yang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu salam dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita bersama-sama. Dan yang sama-sama kita hormati guru kita Habib Abdul Rahman bin Ahmad Siddiq, juga hadir dan para habaib yang hadir, kemudian juga orang-orang tua saya, Pak Sukanto, Saudara juga Haji Jaya dan Sobat Abdul Rahman, seluruh alim ulama yang hadir, mohon maaf tuan guru yang tidak
memakmurkan rumah-rumah Allah dan mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di pagi hari ini kembali setelah kita buka majelis safari subuh setiap Sabtunya kemarin di tempat kiai kita Bapak Kiai Haji Lukman Hakim, yaitu di pesantren Al-Hamid. Alhamdulillah hari ini merupakan hari pertama kita setelah dibuka. Setelah dibuka ditutup lagi. Seperti kata orang tua kita Bapak Haji Agus, nanti awal Juli baru datang lagi. Insya Allah Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, istiqomah. Amin ya rabbal. Oleh karena itu di kesempatan hari ini kita akan membahas kurban, tapi tidak secara detail. Ya, memang kalau saya lihat ini hampir 1,5 jam. Kalau mau apa detail pembahasan slide-nya ada 16 lembar. Sementara nasi udah pada siap, ibu-ibu udah beres. Maka begitu juga kebetulan saya juga jam 8 kurang ada wali sabar lagi. Jadi memang sudah rame-ramenya wali sabar di mana-mana. Jadi pengajiannya bukan sebentar, wali sabarnya panjang di mana-mana. Ini sedang apa? Banyak. Oleh karena itu di kesempatan hari ini plus juga karena sudah libur lama dan akan libur lagi, maka saya akan lebih banyak memberikan waktu tentang tanya jawab berkaitan dengan kurban khususnya atau yang lain. Tentunya di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma'amila ibnu Adam amalan ahabbu ilallah yauman nahri min iraqatid dam." Kata Rasulullah SAW, "Ma'amila ibnu Adam," tidak ada seorang manusia, tidak ada seorang muslim yang melakukan sebuah amal yauman nahr di hari berkorban ahab yang lebih Allah cintai min hiraqatid dam, daripada menumpahkan darah, daripada berkorban. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai di hari kurban melebihi daripada berkorban. Jadi kurban ini merupakan amal yang paling dicintai Rasulullah SAW di hari kurban. Artinya nanti di waktu hari berkorban, yaitu ayyam tasyrik. Tentunya kurban itu, definisi kurban itu apa sih? Tentu ada yang mengatakan dari qarraba yuqarribu, kurban itu mendekatkan diri. Oleh karena itu kalau kita lihat definisi dari para ulama, definisi secara istilah apa itu kurban? Kurban itu adalah dzabhu hayawanin makhsusin biniyatil kurbati fi waqtin makhsus. Itu adalah kurban secara definisi istilah. Artinya apa? Dzabhu hayawanin makhsusin biniyatil kurbati fi waqtin makhsus. Dari definisi ini bisa kita jelaskan secara singkat. Dzabhu menyembelih hayawan, hewan-hewan makhsus tertentu. Jadi menyembelih hewan-hewan tertentu. Jadi hewannya sudah ditentukan. Apa yang ditentukan jumhur ulama yaitu apa? Kambing dan sejenisnya. Mau kambing domba, kambing kacang, kambing apa? Kambing apa? Kambing kampung. Pokoknya kambing, kambing liar. Apa pokoknya kambing? Kambing Jawa, kambing Sunda. Pokoknya kambing ya, pokoknya. Dzabhu hayawanin makhsus. Itu namanya menyembelih hewan tertentu. Yang kedua sapi dan sejenisnya. Sapi Bali, sapi Australia, sapi pokoknya saudara-saudaranya dan sejenisnya. Kebo termasuk apa? Sapi. Banteng kalian mau apa? Mau kurban banteng kali itu kan jenis sapi juga. Pokoknya sejenis sapi namanya apa?
Imam Abu Hanifah mengatakan yang paling afdol, yang paling banyak dagingnya, yang paling diminati masyarakatnya. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi kalau mazhab Hanafi itu lebih berpikir apa? Ajas manfaatnya mana nih? Ternyata orang saya tuh lebih demen sapi, berarti afdol sapi gitu. Ternyata orang sini demennya otak, berarti otak lebih afdol. Cuma karena nggak dapat dirubah. Mana yang lebih afdol? Yang paling dinikmati, yang paling diminati. Yang kedua, ya paling banyak daging, sama-sama diminati, berarti yang paling banyak dagingnya. Kan ada juga demen-demen orang sini mah kambing sama sapi sama demen, berarti mana yang lebih banyak kambing apa dagingnya? Oh sapi lebih banyak, berarti sapi lebih afdol. Itu mazhab Hanafi. Dari 3 kambing, dari 3 hewan, sapi, kambing, dan onta. Tapi menurut mazhab Maliki yang paling afdol kambing. Habis kambing, sapi. Habis sapi, onta. Itu yang paling afdol dalam mazhab Maliki. Kenapa? Dalilnya karena waktu Nabi Ismail disembelih diganti kambing. Itu menunjukkan kambing lebih afdol. Kambingnya pun kambing domba dalam mazhab Maliki. Karena waktu itu kambingnya diganti kambing domba, bukan kambing Jawa. Berarti domba lebih afdol, kata apa? Kata mazhab Maliki. Yang kedua, karena Nabi itu selalu motongnya kambing dan kambingnya domba, maka mazhab Maliki mengatakan kambing lebih afdol. Yang ketiga, kata mazhab Maliki, orang Madinah, beliau kan Imam Madinah. Orang Madinah lebih suka kambing daripada sapi atau unta, maka kambing lebih afdol. Tapi dalam mazhab Hanafi dan Hambali yang paling afdol apa itu? Unta. Kalau tidak ada unta, kambingnya sapi. Habis sapi baru kambing. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan Hambali sama. Jadi mazhab Hanafi lihat banyaknya dan enaknya, mazhab Maliki kambing, sapi, unta. Mazhab Syafi'i dan Hambali terbalik. Unta, sapi, kambing. Itu yang berarti kalau mazhab Syafi'i saya itu berarti lebih bagus sapi. Habis sapi baru apa? Kambing. Itu mazhab Syafi'i. Kenapa? Ya, dalilnya selain lebih disukai, dalil datang ke masjid. Dalam hadis, siapa yang datang ke masjid di waktu Jumat, di shaf pertama seperti berkorban unta, di shaf kedua seperti berkorban sapi, di shaf ketiga seperti berkorban kambing. Berarti diurut kota, kambing, sapi, dan kambing. Itu adalah dalil-dalil para ulama berkaitan mana yang lebih afdal di antara 3 hewan ini. Itu adalah apa? Tentunya saya tidak jelaskan lebih detail karena memang tidak memungkinkan untuk jelaskan, disingkat saja. Jadi itulah definisi kurban. Dabru hayawan maksus, menyembelih hewan tertentu. Sudah ditentukan mana yang lebih afdal tadi semua. Jadi nanti di dalam menyembelih kalau usah ribut. Bapak mau sapi atau kambing, lihat aja. Kalau dilihat dari mazhab Hanafi dan Syafi'i, sapi itu lebih daripada kambing. Tapi kalau dari mazhab Maliki, kambing lebih afdal. Saya tuh tergantung kelihatan sih kayaknya demenan apa. Nah, kalau sapi berarti sapi saya lebih afdal daripada apa? Daripada kambing. Kemudian dabru hayawan maksus, definisinya biniyatil qurbah, dengan niat mendekatkan diri. Dengan niat mendekatkan diri. Apa itu dengan mendekatkan diri? Biniyatil qurbah. Jadi dabru hayawan maksus, menyembelih hewan-hewan tertentu yang sudah disebutkan tadi. Biniyatil qurbah, dengan niat mendekatkan diri. Mendekatkan diri bagaimana? Karena memang memotong kambing itu macam-macam. Ada yang memotong kambing karena syukuran atas kelahiran anak, maka disebut apa? Aqiqah. Itu kan memotong kambing syukuran atas kelahiran anak, itu berarti aqiqah. Ada orang yang berhaji atau umroh melanggar wajib-wajib haji, dia tidak mabit di Musdalifah, dia harus potong kambing. Namanya potongan kambing apa? Dam. Nah, kenapa? Karena melanggar kewajiban haji. Atau orang yang perlu diingatkan yang haji dengan visa
yang bukan haji, turunnya nggak di Jeddah, tapi turunnya nggak di Madinah, turunnya di Riyadh. Waktu masuk dari Riyadh ke Mekah nggak pakai ihram, kalau pakai ihram nggak boleh masuk, makanya pakai baju biasa, kena dam. Jadi perlu diingat, jangan nggak bayar dam. Kalau nggak bayar dam untuk bolong hajinya itu harus apa? Kenapa? Karena masuk ke wilayah haram, wilayah haram, masuk wilayah Mekah nggak pakai ihram, itu kena hukum. Hukumannya bayar dam. Nah itu motong juga, tapi motong kambingnya karena pelanggaran, bukan niat kurban, tapi niat karena memang melanggar hukum wajib-wajib haji, umroh wajib, bukan untuk nanti kalau melanggar rukun haji batal haji, tapi melanggar wajib, tidak melempar atau tidak nginep di Mina, itu adalah wajib haji. Nah, ada orang yang haji, ya haji itu ada 3 macam, ada ifrad, tamattu, dan qiran. Ifrad tidak bayar kambing, nggak bayar dam. Tapi kalau qiran tamattu itu harus bayar kambing. Jadi nggak melanggar haji, tapi pakai haji gaya tamattu atau qiran. Nggak usah dijelaskan tentang tamattu, haji, qiran, ifrad. Uyang kan ya, ntar aja kalau mau haji, insya Allah kita jelasin. Insya Allah kasih kesempatan semua beliau. Amin. Orang yang melakukan haji gaya qiran atau tamattu bayar dam, itu haji apa? Dam wajib, bukan dam pelanggaran. Jadi ada juga berarti motong kambing bukan binyatul kurban, karena memang aturan. Ada orang yang motong kambing itu karena masuk bulan Rajab. Nah, ada bulan Rajab, ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa para sahabat dulu kalau masuk bulan Rajab suka motong kambing yang disebut atirah. Apa itu atirah? Atirah itu menyembelih kambing ketika masuk bulan Rajab sebagai syukur masuk bulan Rajab dalam keadaan sehat wal afiat. Itu dipotong kambing namanya Rajab, atau disebut Rajabiyah, atau potongan disebut atirah. Atirah atau Rajabiyah itu kambing yang dipotong di bulan Rajab. Ada juga orang yang menyembelih jahiliyah dulu, motong kambing untuk berharap, motong kambing untuk naruh di jebakan supaya jembatannya kuat, atau apa? Motong kambing untuk bangunan rumah nih, dia kokoh, motong kambing darahnya di apa? Di awal itu namanya farah. Disebut apa? Farah, menyembelih hewan untuk hal-hal yang syirik dan itu, hal-hal yang gak bagus, baik untuk sembahan, untuk atau motong kambing untuk apa? Sesajen, itu namanya farah. Jadi farah ini tentunya perbuatannya haram, syirik, farah disebut. Jadi motong itu banyak apa? Banyak sebab. Tapi kalau kurban ini biniyatil kurban, cuma dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena kelahiran, bukan karena pelanggaran, bukan karena bulan aturannya, cuma pengen biar tambah dekat kepada Allah. Makanya disebut biniyatil kurban. Jadi kurban itu adalah dabhu hayawanin makhsusin biniyatil kurban, menyembelih hewan-hewan tertentu yang sudah dikhususkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Maka nanti ada kurban itu ada 2 nanti. Ada korban atau kurban. Kurban kita sudah korban atau kurban. Kalau dalam ilmu fikih bukan disebut kurban, suka disebut udhiyah. Al-udhiyah, al-udhiyah itu kurban. Kalau dam disebut al-hajj. Al-hajj itu untuk dam, tapi kalau ini disebut udhiyah. Kurban ini ada 2 nanti, kurban umum, kurban ini binyatul kurban, ada kurban nadar, ini lain. Misalkan saya kalau bisnis school bernadar mau berkorban, ya kita beli kambing, itu namanya bukan kurban apa binyatul kurban, itu adalah kurban nadar. Kurban nadar beda dengan kurban umum, kurban biasa. Kurban nadar yang pertama wajib hukumnya karena nadar, tapi kalau kurban ini sunnah, kurban biasa. Yang kedua, kurban nadar haram untuk dimakan dagingnya. Kita punya
waktu tertentu. Di waktu tertentu sudah disebutkan, yaitu di hari raya Idul Adha dan setelah selesai sholat. Nanti ada hadis, man dzabaha udhiyatahu qabla shalah falyu'id. Siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, maka hendaklah diulang. Berarti dianggap bukan kurban. Jadi kurban itu disembelihnya di waktu tertentu. Itulah mungkin mukadimah sebagai apa tentang kurban. Itu baru definisi. Nah, definisinya itu sangat jauh. Nah, belum apa materinya, nanti keutamaan kurban. Habis keutamaan kurban, syarat-syarat orang yang berkurban. Yang ketiga, syarat-syarat hewan yang dikurbankan. Yang keempat, adab dan sunnah berkurban. Yang keempat. Yang kelima, hikmah daripada berkurban. Yang keenam, hal-hal yang berkaitan dengan kurban seperti mengganti atau menjual belikan hewan kurban. Kemudian yang kedua, menjual kulit kurban. Kemudian yang ketiga, berniat kurban untuk orang yang meninggal. Ada 8 tema. Itu sudah tema sengaja. Definisi saja. Insya Allah tahun depan kita tinggal 8 tema kita akan ada lagi. Insya Allah. Tapi tahun depan menjelang haji lagi. Kalau pas baru masuk rumah, kurban kejauhan. Oleh karena itu mungkin karena terlalu panjang dan terlalu banyak materi, dan ini penting sebenarnya. Nanti di dalam masalah berkorban orang sudah menikah itu nanti ada 3 pendapat dari 4 mazhab, ada 3 pendapat dengan dalil masing-masing. Nah, ini tentunya akan sangat-sangat memerlukan waktu dan konsen yang luar biasa. Tapi insya Allah dari definisi sudah bisa kita ada baik-baik definisi. Karena memang KPU yang dimuliakan Allah, kita kalau mau menjelaskan sesuatu perkara, pertama harus dibahas adalah definisi lebih dulu. Kalau definisi tahu, maka sudah terbayang itu apa pembahasannya. Tapi kalau definisi tidak tahu, maka akan apa? Sulit untuk membayangkan apa yang akan dibahas. Insya Allah itu mungkin pembahasan tentang definisi berkorban. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, artinya apa? Saya udah berangkat, enggak usah mikirin nanti kemana-mana, enggak usah mikir kalau sudah saya apa? Saya dipasrahkan. Berarti di situ sudah kita serahkan kurban saya. Jadi itu namanya kurban. Kurban itu sama seperti zakat. Ketika kita zakat, tentunya beda dalam bentuk hukumnya, tapi ini maksudnya perumpamaan gampang. Saya memberikan zakat harta misalkan kepada teman, saya berzakat serahkan Pak Haji apa, terus sudah Pak Haji mau kemana? Misalnya ini saya sudah keluar dari kantong saya zakat sudah keluar, kurban saya sudah keluar dari dompet saya sudah keluar, berarti saya sudah berkorban. Berarti di situ, maka di sini tentunya sudah boleh untuk apa? Yang penting sudah mati dulu, jangan daging sebelum mati dipotong dulu, itu jadi najis. Itu namanya membeli atau mengambil daging yang belum keluar, yang belum mati, itu dagingnya haram. Pak, nanti ini kambing Bapak serahkan kepada kita, ini kita serahkan kepada kita yang atur Pak ya, silakan semuanya Pak diatur, mau dibagi